Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 15 November 2024 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Apa kabar? Semoga semua sehat dan berbahagia hari ini. Berjumpa kembali dengan saya, Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan Jumat 15 November 2024. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 17 ayat 26 sampai 37. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sama seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka berjual beli, mereka menanam dan membangun. Namun pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah kelak pada hari Anak Manusia dinyatakan, siapa saja yang pada hari itu sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa saja yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung-burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, Yesus dalam bacaan hari ini memberikan gambaran tentang kerajaan Allah. Agar mudah dipahami, Yesus mengaitkannya dengan kisah-kisah populer dalam Perjanjian Lama. Dinamika kehidupan religius umat Perjanjian Lama seiring dengan dinamika kesetiaan mereka terhadap perjanjian. Kita tahu Allah telah mengikat perjanjian dengan Israel. Ia akan memberikan berkat kalau Israel setia kepadanya. Sebaliknya, ia akan menurunkan kutuk kalau Israel berpaling darinya. Peristiwa-peristiwa besar berkait jatuhnya kutukan itu dikenangkan orang sepanjang zaman.
Pernah ketika Israel tidak lagi setia pada zaman Nuh, Allah menurunkan air bah untuk membinasakan mereka. Namun kendati begitu, Allah masih menyisakan orang-orang pilihannya. Begitu pula ketika Israel menghambakan diri pada kenikmatan duniawi pada zaman Lot. Malah petaka hebat diturunkan Allah dari langit. Pada hari kemurkaan itu, orang-orang yang berlari menyelamatkan diri tidak bakalan luput dari kutuk yang membinasakan. Apalagi mereka yang masih menoleh, mau menyelamatkan hartanya. Hanya orang-orang pilihan yang setia kepada Allah yang selamat. Yesus dalam bacaan hari ini mengingatkan Israel bahwa kutuk yang sama akan diturunkan kembali oleh Allah terhadap mereka yang menolak Anak Manusia. Mereka akan dibuat tunggang langgang dan tercerai-berai menyelamatkan diri. Mereka yang masih mau menyelamatkan hartanya atau nyawanya demi kesenangannya sendiri akan binasa. Sebaliknya, mereka yang berserah diri, rela kehilangan nyawanya demi kerajaan Allah akan memperoleh keselamatan. Sahabat Fresh Juice terkasih, para murid Yesus di zaman ini tidak luput dari ancaman tersebut. Namun, apakah kita sungguh menyadari lalu bersiap diri? Fenomena umat Katolik di bulan November ini membuktikannya. Umat beramai-ramai mengajukan permintaan wujud, memohon indulgensi untuk para leluhur. Di paroki-paroki, Ekaristi Pesta Arwah memecahkan rekor jumlah wujud. November memang menjadi saat untuk merenungkan kematian, purgatorium, dan indulgensi, serta mendoakan para leluhur. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa kita sungguh mengimani kehidupan kekal, mengharapkan leluhur yang masih di purgatorium segera memasuki kebahagiaan surgawi. Namun di sisi lain sungguh memprihatinkan karena nama-nama yang diwujudkan tersebut hanya dibacakan sebelum Ekaristi. Padahal di paroki diumumkan umat boleh wujud dengan mendaftar, mengisi amplop, atau transfer. Memang dengan dibacakan saja saya pernah menghitung sampai 1 jam durasinya. Kalau didoakan dalam Ekaristi tentu akan amat lama. Tapi kalau tidak bisa melayani dengan semestinya, sebaiknya tidak usah mengumumkan boleh wujud. Justru umat perlu diedukasi bahwa Ekaristi Arwah itu sudah wujud gereja universal untuk mendoakan arwah semua orang beriman, termasuk para leluhur kita. Wujud kita bisa didoakan secara pribadi dalam hati. Lalu saat doa kolekta, semua doa pribadi umat dirangkum oleh imam mengawali Ekaristi. Itu sebabnya yang dulu disebut doa pembuka, kini disebut doa kolekta. Sahabat Fresh Juice terkasih, kemarin umat di lingkungan saya beribadat arwah. Mengumpulkan wujud-wujud keluarga. Terkumpul 312 nama. Dan itu didoakan dalam doa umat.
Semoga iman kita akan kebangkitan dan hidup kekal makin diteguhkan. Semoga ajaran berkait datangnya kerajaan Allah, akhir zaman, kematian, purgatorium, dan indulgensi dijauhkan dari praksis-praksis yang membingungkan umat dan bisa menjadi sambungan. Dan semoga bacaan hari ini sungguh menyemangati kita untuk terus hidup baik dan siap menyambut kedatangan kerajaan Allah. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 15 November 2024. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.